Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan yang empunya kehidupan ini. Kita boleh berjumpa kembali dalam doa bersama dan renungan harian Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang, edisi Rabu 1 September 2021. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita naikkan doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa kami tetap alami dan kami rasakan di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Bersyukur pagi ini Tuhan telah boleh membangunkan kami dengan tubuh penuh kekuatan yang baru, bahkan nafas kehidupan, sehingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Sebelum kami beraktivitas pagi hari ini Bapa, kami akan mengawali kehidupan kami dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, sebab kami anak-anak Tuhan saat ini telah siap untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yesaya pasal 32 ayat 1 hingga ayat ke-8. Firman Tuhan, Raja yang adil. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat, sebab orang bebal mengatakan kebebalan dan hatinya merencanakan yang jahat, yang bermaksud murtad, dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, tema perenungan kita di pagi hari ini, peringatan dan harapan. Pak Pakilala si ruang ranu. Pada awal-awal COVID-19, umumnya kita semua merasa ketakutan dan tidak bisa berbuat banyak selain mengurung diri di dalam rumah. Tetapi dalam perkembangannya, kita terus mendapat harapan bahwa akan ada vaksin yang diharapkan dapat menolong kita untuk tidak terpapar oleh COVID-19, setidaknya meringankan beban ketakutan yang kita rasakan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesaya menyampaikan berita peringatan sekaligus berita pengharapan kepada bangsa Israel bahwa seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan keadilannya. Ayat 1 di dalam pembacaan kita. Pemerintahannya akan membawa perubahan bagi semua orang, serta kebenaran dan keadilannya akan membuka setiap mata dan telinga. Tak ada seorang pun bisa menutupi kejahatannya di hadapan Sang Raja. Yesaya mengungkapkan harapannya kepada bangsa Yehuda untuk perwujudan keadilan Israel. Tetapi bila hidup umat tidak berubah, akan datang penghukuman dan masalah dalam kehidupan umat. Itulah sebabnya mereka mendapat peringatan sekaligus pesan pengharapan bahwa pada masa depan akan terjadi yang buta melihat, yang tuli menyimak, yang terburu nafsu menjadi bijak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus, nubuat Yesaya telah dinyatakan. Dialah Sang Raja yang adil dan benar, yang akan memberi kehidupan masa depan yang menjanjikan. Namun pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita yang beriman kepadanya telah menjadi adil dan benar dalam menjalani kehidupan kita? Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita yang telah mengalami kasih dan keadilan Kristus terus mewartakan dan menyatakan keadilan dan kebenaran bagi sesama manusia, agar semakin banyak orang yang mengalami pemenuhan bahwa dalam Kristus akan ada pemulihan. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri kebersamaan kita dalam saat teduh pagi hari ini. Kita akan menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang kami tetap alami dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk firman-Mu yang Kau telah perdengarkan ya Bapa. Materaikan dengan baik firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu ya Bapa tidak berlalu begitu saja, namun menjadikan suluh dan pedoman di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Efrata Bontang dalam segala tugas dan aktivitas bahkan pekerjaan mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Jaga dan lindungi, peliharakan kehidupan kami semua ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, dan lindungi kami dari virus corona. Berdoa buat rumah tangga kami, keluarga kecil kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam masa pertumbuhan dan juga dalam bangku sekolah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat Tuhan yang saat ini dalam duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan Engkau menghiburkan dan menguatkan keluarga kami yang berduka cita, sebab sesungguhnya Tuhanlah sumber penghiburan yang sejati. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang saat ini dalam masa pemulihan di rumah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala makanan serta minuman dan juga obat-obatan yang mereka minum, biar semua itu boleh membawa kesembuhan bagi
jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, yang saat ini juga dalam masa isoman karena terpapar COVID-19. Tuhan juga kiranya Engkau memberkati dan sembuhkan ya Tuhan. Segala upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk memperoleh kesembuhan, Tuhan juga kiranya memberkati makanan, minuman, serta obat-obatan. Dan juga bersyukur bersama dengan beberapa jemaat Tuhan yang saat ini telah dinyatakan sembuh dan pulih dari virus corona. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi saudara-saudara kami yang sempat terpapar COVID-19 namun sekarang telah dinyatakan sembuh. Terima kasih Tuhan, terus lanjutkan pemeliharaan-Mu bagi kehidupan saudara-saudara kami, bahkan kami semua. Kami juga berdoa dan bersyukur ya Tuhan bersama dengan anggota jemaat yang saat ini bersuka cita karena pertambahan usia kelahiran ataupun usia pernikahan. Kiranya Tuhan Engkau sempurnakan sukacita yang mereka alami saat ini. Berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta, dalam kehidupan dan juga dalam rumah tangganya. Tuhan kiranya Engkau memberkati, karuniakan hikmat dan kesehatan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan juga kiranya Engkau memberkati, bahkan di dalam menggembalakan kami jemaat Tuhan, jemaat Efrata Bontang, sehingga kami boleh menjadi jemaat yang taat, setia, dan terus tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati juga para majelis gereja, penatua diaken, pengurus OIG, pembimbing sekolah minggu, tata usaha dan koster di dalam kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Karuniakan kami hikmat dan kesetiaan ya Bapa, sehingga kami boleh dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik seturut dengan kehendak Bapa dalam surga. Kami juga berdoa ya Tuhan buat panitia pembangunan yang saat ini telah mengupayakan pembangunan pastori jemaat Efrata Bontang. Berkati ya Tuhan, karuniakan hikmat dan kesehatan. Bahkan para tukang yang mengerjakan pekerjaan pembangunan pastori ini, Tuhan juga kiranya memberkati dan mengaruniakan kesehatan. Percukupkan ya Tuhan apa yang dibutuhkan oleh panitia pembangunan, sehingga kelak pembangunan pastori ini boleh berdiri dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Panitia pemilihan majelis gereja jemaat Efrata Bontang periode 2021-2024 yang saat ini telah berlangsung, Tuhan juga kiranya Engkau memberkati panitia, karuniakan hikmat dan kesehatan bagi panitia pemilihan majelis, sehingga pemilihan majelis ini boleh dapat berjalan seturut dengan kehendak Bapa dalam surga. Kami berdoa juga ya Bapa buat negeri yang kami cintai ini, bahkan secara khusus kota Bontang ini. Tuhan kiranya Engkau pulihkan dan sembuhkan dunia ini dari virus corona, secara khusus kota Bontang ini. Berkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok ya Tuhan, di dalam mengupayakan pemberantasan virus corona ini. Tuhan kiranya Engkau memberkati dan mengaruniakan hikmat bagi para pemimpin kami. Berkati juga tim medis, bahkan tim gugus COVID di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Karuniakan juga kesehatan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa. Segala kehidupan dan pergumulan kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Bukanlah kehendak kami yang terjadi ya Bapa, melainkan kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam persekutuan saat ini. Salam sehat selalu bagi kita semua dan terus tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.